Alhamdulillah والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Hadratal Muhtaramin, yang saya hormati para kiai, para ibu nyai, para asatid, para asatidah, wabil khusus segenap pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedamaian, kepada Mustasyar Kiai Haji Ihsan Sarqawi, kepada semoga tetap dipanjangkan usianya Kiai dalam keadaan sehat dan dalam keadaan takwa kepada Allah, kepada Rais Suriah Kiai Haji Ahmad Jazuli Yasin, putra sesepuh Nahdlatul Ulama di Kedamaian ini, juga Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama MWC Kedamaian Ustadz Abdul Wahid, yang saya kira masih Ketua Ansor, ternyata sudah menjadi Ketua Tanfidiyah. Luar biasa. Semoga juga diberi kesehatan oleh Allah dan usia panjang bisa mengabdi kepada Nahdlatul Ulama. Kepada Ustadz Sumarto, Ketua Nahdlatul Ulama Ranting Kedamaian, juga Ustadz Muhammad Heri dan Kiai Haji Thayyib yang tadi mengasuh pengajian, juga teman-teman saya dari BWA, ada Ustadz Husain dan lain-lain, juga segenap pengurus Nahdlatul Ulama MWC Kedamaian, baik dari Ranting maupun juga dari MWC. Saya ingin menyinggung sedikit dawuhnya Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Sopo ae sing melok ngeramut NU tak anggap santriku, dan sopo ae sing tak anggap santriku tak dongakno menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Sinten sing ngeramut NU niku? Senes ketua PB tok senes. Ketua Ranting, masih bendahara Ranting, termasuk ngerambut NU. Ngurip-ngurip Lailatul Ijtima niki mboten gampil, ya. Mboten gampil. Saya dulu waktu Kiai Sahal masih sugeng, beliau salah satu masih wakil Rais Suriah, wakil Rais Am PBNU dulu. Pada saat rapat di PBNU, saya atas nama Jamiatul Qurra wal Hufat Ustadz Wahid, beliau berkelakar, Lailatul Ijtima itu memang kegiatan yang esensi bagi Nahdlatul Ulama.
Tapi itu kalau diterjemahkan bahasa Inggris tidak ada lain kecuali artinya namanya night club. Jadi Lailatul Ijtima ini, kata Kiai Sahal, bahasa Inggrisnya itu night club. Tapi night clubnya orang Nahdlatul Ulama itu dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Jenengan gak usah khawatir, meskipun jenengan duduk di sini tadi, nanti ini jenengan sudah mendapatkan pengakuan dari Hadratus Syekh dan dapat juga syafaat dan barokahnya dari Rasulullah. Tadi sholawat yang dibacakan oleh ustadz-ustadz dari Izhari tadi, ya Nabi salam alaika. Kenapa kok alaika? Karena Nabi tadi, Nabi Muhammad SAW tadi hadir di sini pada saat kita hormat bangun mahallul qiyam tadi itu. Di sini makanya biasakan pada saat mahallul qiyam itu kita juga berdoa. Jalu opo? Minta apa? Berdoa. Saya tadi berdoa, ya Allah, semoga semua orang yang di masjid ini mendapatkan rizki yang banyak, yang halal, yang barokah, dan diberi kesehatan. Saya tadi berdoa seperti itu. Nanti suatu ketika kalau seumpama jenengan ada mahallul qiyam, berdoa juga pasti dikabulkan oleh Allah. Lailatul Ijtima ini adalah kegiatan yang lama sekali oleh Nahdlatul Ulama itu. Ya isinya apa? Ya isinya ngaji, ya ngaji Yasin dan lain-lain, juga ada informasi-informasi dari MWCNO. Karena apa? Karena sekarang tadi pada saat pengajian itu, modernisasi sekarang ini kayaknya tidak berpihak banyak kepada kita. Judi yang dulu itu zaman kecil saya itu hanya nalu. Sekarang ada judi online dan segala macam. Orang kita kadang-kadang nggak tahu ternyata ada yang ikut judi. Itulah sekarang ini modernisasi itu tidak berpihak kepada kita. Penguatnya supaya kita tidak katut arus yang seperti itu bagaimana? Ikuti Lailatul Ijtima seperti ini. Ikuti terus Lailatul Ijtima. Saya dari kecil, kalau niki Ustadz Wahid sebelum lahir sudah NU. Jadi begitu kecil saya juga terbiasa Lailatul Ijtima ini. Dan ini luar biasa kedamaian yang sudah setengah metropolis ini masih ada Lailatul Ijtima. Di Surabaya wis jarang-jarang. Saya kepingin kenalan dulu Yai Jazuli. Nama saya Ahid, tapi saya bukan kiai. Karena saya ingat Gus Dur juga dulu bilang, Gus Dur itu gak begitu suka kalau dipanggil kiai, lebih seneng dipanggil Gus. Karena apa? Kalau kiai itu gak bisa nakal, gak bisa double. Kalau Gus itu bisa lah double titik. Nama saya Ahid, saya lahir di Jombang, saya besar di Jombang, dekatnya Tebuireng itu. Dan saya menikah di Pasuruan, tapi saya sekarang tinggal di Surabaya. Saya ketua Jamiatul Qurra wal Hufadz Jawa Timur. Kemarin pada saat penyusunan pengurus PWNU hasil konferensi di Tebuireng, saya ditawarin sama Gus Kikin, kamu mau tak masuk pengurus PWNU? Tapi syaratnya satu, Saman harus mundur jadi ketua Jamiatul Qurra wal Hufadz. Saya bilang boten Gus, kersane kula ten mriki mawon ngene Jamiatul Qurra wal Hufadz. Tak ngeramut kaitannya dengan Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang saya bacakan tadi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah hai Muhammad, bi fadlillahi, dengan karunia-Nya Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka gembiralah engkau hai umat manusia.
Apa yang disebut dengan fadlun di situ itu? Apa yang disebut dengan karunia di dalam ayat itu? Para mufasir tidak berbeda pendapat. Yang dimaksud adalah Islam dan Al-Quran. Jenengan diberi karunia Islam dan diberi karunia Al-Quran. Dan apa yang dimaksud di dalam kata rahmat di dalam ayat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten, kula mboten disi kersa. Kula niki dadi wong Islam itu ya karena ibu saya sama bapak saya adalah orang Islam. Kita nggak memilih, tapi itulah karunia yang besar yang diberikan kepada kita. Juga kepada Al-Quran. Al-Quran ini karunia yang sangat luar biasa kepada manusia. Oleh sebab itu tadi saya sambung dengan hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran masih titik, meskipun sedikit. Karena kalau baca Al-Quran meskipun sedikit itu akan menjadikan syafaat bagi kita sendiri nanti. Oleh sebab itu bacalah Al-Quran, karena itu karunia itu masih maca Quran cek grotal gratul, ngertos nggih? Maca Quran grotal gratul mboten lancar itulah. Masih ya maca Quran gak ngerti maksudnya, jenengan tetap maca karena al-muta'abbad bitilawati, karena Al-Quran itu masih diwaca tok gak ngerti maksudnya, itu sudah merupakan bagian daripada ibadah kita, dan itu akan memberikan syafaat kepada kita. Al-muta'abbad bitilawati, orang yang baca Al-Quran masih grotal gratul itu pahalanya lebih besar daripada orang yang baca Al-Quran sudah lancar. Kenapa kok besar? Karena orang baca Quran grotal gradul itu nggak lancar, itu biasanya lambat, jadi dikasih pahala double oleh Allah. Yang lancar, kalau yang lancar, yang nggak lancar bacanya masih dapat satu ayat, yang sudah lancar dapat satu halaman. Nah, besar juga akhirnya. Fabidzalika falyat wa bi rahmatillah, dan dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu berupa apa? Dengan kedatangan Nabi Muhammad. Kita ini diberi Nabi Muhammad oleh Allah. Itu rahmat yang luar biasa. Oleh sebab itu Nabi Muhammad itu berani bersabda, hayati rahmatun wa mamati rahmatun. Dalam kehidupanku, kata Nabi Muhammad, ada rahmat bagi kalian semua. Di dalam kematianku, kata Nabi Muhammad, ada rahmat untuk kalian semua. Ngapunten Kiai, biasanya itu kan orang itu ada yang hidupnya itu membuat iki kok ndak nang mati wati sih wong iki ngari se-indonyo ae. Karena apa? Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hayati rahmatun wa mamati rahmatun. Sedonya wafatnya Nabi Muhammad juga merupakan rahmat bagi kita semua. Dalam kehidupannya, fi hayati uballighukumur risalah, di dalam kehidupan saya, kata Rasulullah, saya menyampaikan message, saya menyampaikan misi, saya menyampaikan ajaran yang akhirnya kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batal. Kita bayangkan seumpama enggak ada Nabi Muhammad, ya Allah, naudzubillah, kita diberi rahmat oleh Allah. Wa fi mamati a'tikumul barakah wasyafa'ah, dan di dalam kematianku saya ngasih barakah dan syafaat kepada kalian semua. Oleh sebab itu majelis-majelis kayak Lailatul Ijtima ini harus terus digaungkan dan harus dilaksanakan, Ustadz Wahid. Jangan bosen-bosen mengikuti Lailatul Ijtima.
Sudahlah, bandingkan nanti jenengan ngikuti Lailatul Ijtima dan kehidupan jenengan itu akan lebih bahagia. Kiai Jazuli, ada orang yang kaya tapi makan durian nggak berani, beli bisa. Karena apa? Ya nggak bahagia hidupnya, duitnya banyak, beli durian bisa, makan nggak berani. Karena apa? Takut diabetes lah, takut apa? Nah, ada orang yang biasa-biasa kehidupannya, setiap hari ke masjid, ngaji Al-Quran, tapi hidupnya bahagia. Inilah yang namanya hayati rahmatun wa mamati rahmatun. Para kiai, para ibu nyai, para asatidah yang saya hormati, di sini inilah yang sebetulnya orang-orang Nahdlatul Ulama itu penting untuk menjadi bangga sebagai orang NU. Bangga, harus bangga menjadi orang NU. Saya bangga menjadi orang NU. Karena apa? Karena ternyata NU itu adalah jalan atau arahan yang tidak menyesatkan kepada kita. Intinya yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, ajaran yang kita bawa itu adalah ajaran yang ada sanadnya. Jadi sampean tadi seumpama tadi itu Banjari tadi itu siapa yang ngajarkan? Ada yang ngajarkan terus. Baca Al-Quran juga ada yang ngajarkan, ada yang ngajarkan terus. Itu namanya bersanad. Jangan seperti orang-orang sekarang ini sudah baru bisa baca Al-Quran dan terjemahnya wis wani ngelawan karo dawuhe kiai. Banyak sekarang. Karena apa? Karena dia belajarnya hanya melalui itu aja. Sementara bahwa yang ada namanya barokah itu sangat penting bagi manusia, bagi orang kita, bagi orang Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu berbanggalah kita sebagai orang yang menjadi orang yang berfaham Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Selisihnya gak jauh-jauh, Ustadz Wahid. Ya, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu kalau sholat subuh pakai kunut. Ada yang bilang sholat kan ajarannya gak usah kunut-kunut. Loh, sholat itu kan untuk berdoa. Lah kalau kunut itu untuk apa? Kunut itu untuk berdoa. Juga sebuah sholat pelencang-pelencing ya nggak apa-apa juga sih, tapi kan kita itu sholat itu dalam rangka berdoa. Tadi pada saat mungkin sholat tadi berdoanya agak kurang, ditambahilah dengan wiritan. Nabi itu berwirid sehabis sholat fardu itu berwirid Nabi, gak pelencang-pelencing gitu. Lah kalau kita memang seumpama masih hafal dengan wiritanlah kita, berdoalah. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab para kiai, karena Tuhan Allah itu adalah Tuhannya semua orang, termasuk orang Jawa, termasuk orang Kedamaian. Jangan lupa berdoalah sama Allah dengan bahasa yang jenengan juga paham, dan gak usah malu-malu dongo minta sama Allah itu. Minta rezeki yang banyak, ya Allah. Kula niki sampai sakniki donga kula sing kathah donga basa Jawa. Ya Allah, jangan sampai rezeki ingkang kathah ingkang halal kang barokah ya Allah. Jenengan paringi yatra ingkang kathah ingkang halal kang barokah. Seumpama Allah masih belum ngasih, masa Allah mempermalukan saya? Kan boten toh. Jenengan nedya. Dan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada saya, pasti akan saya kasih. Ini para kiai, para asatid yang para asatidah, para ibu nyai, bahwa sebetulnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gampang, nggak nganeh-nganehi.
Yang penting itu ada sanadnya. Yang penting itu memang ono gurune. Ada gurunya. Saya dulu belajar Al-Quran itu di Mbah Yai Delan Ali, Cukir. Habis itu ke Kiai Haji Yusuf Masyar di Madrasatul Quran di Tebuir. Jadi begitu tak lihat sanadnya itu ada. Nah, Kiai Adelan itu ke atasnya itu adalah ada Syekh Ismail sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada itu yang terpenting. Jenengan kalau mengatakan sesuatu Yai Thayyib tadi itu dari gurunya seperti ini keterangannya. Jadi ada urut-urutannya, ada sanadnya, enggak ngawur berpendapat. Inilah di dalam NU paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu ya seperti ini. Ada sanadnya, berpendapat, ngomong enggak ngawur, ngomong enggak angger jeplak, ada dasarnya. Para kiai, para asatidz yang saya hormati, saya tadi kesini ini beserta rombongan. Rombongan saya ada Ustadz Husain ini orang Gresik. Dengan rombongan saya ini adalah dari BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Saya ini Ketua Jamiatul Qurra wal Hufadz Jawa Timur. Suatu ketika saya diajak kerjasama dengan Badan Wakaf Al-Quran. Saya sampaikan, monggo, ayo kerjasama dengan kami. Pokoknya kalau kaitannya dengan Al-Quran, saya tidak mau lihat siapapun kalian. Apalagi kita ini orang-orang Nahdlatul Ulama. Saya ingin mengungkapkan satu ayat di dalam surat Al-Hijr juz 14. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, itu pakai dhamir mutakallim al-ghawir, kiai nggih. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kenapa kok Allah berfirman itu pakai inna? Padahal yang menurunkan Al-Quran itu adalah Allah. Wa inna lahu lahafizun, dan saya dan kami yang akan menjaganya. Kenapa? Karena Allah itu juga ingin melibatkan pihak lain untuk khidmat kepada Al-Quran, ikut menjaga kepada Al-Quran. Siapa yang ingin diajak oleh Allah itu? Ya jenengan semua ini, mau apa tidak terserah, monggo. Makanya monggo ayo terus Quran, kita banyak baca Al-Quran, dan kita juga ikut terlibat banyak terkait dengan perkembangan Al-Quran. Ikut menjaga Al-Quran itu ya macam-macam caranya. Ada yang menghafalkan, ada yang kayak tadi ikut membaca dengan lagu, ada yang kita ini, ada yang juga kaitannya ikut mencetak Al-Quran. Badan Wakaf Al-Quran itu adalah memfasilitasi kita semua supaya kita juga menjadi bagian inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran, menurunkan Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Di dalam ayat itu dijelaskan oleh hadis, ahlul Qur'ani ahlullah. Ahli Quran adalah ahlinya Allah dan orang-orang yang spesial di hadapan Allah. Itu percetakan itu nanti itu dibagikan kepada teman-teman saudara-saudara kita di luar Jawa. Nah, itulah bagian kita, menjadi bagian daripada orang-orang yang ikut menjaga Al-Quran. Mungkin dengan satu Al-Quran itu dicetak 150.000, itu kita sudah bisa menjadi bagian daripada orang yang menjaga Al-Quran. Ustadz Wahid, Kiai Jazuli Yasin, Kiai Ihsan Syarqawi, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini sudah jam 9:30, barangkali nggak ada lainnya.
Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tapi kalau nggak ada yang lebih baik mungkin. Ya, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan terakhir sekali. Berisikan doa. Semoga semua kita yang hadir di Masjid Darussalam ini, yang dalam laka Lailatul Ijtima ini, kita menjadi bagian ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga semua yang hadir di sini ini, keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, yang bisa berbakti kepada agama, kepada nusa dan bangsa, dan juga kepada Nahdlatul Ulama. Yang terakhir doa saya doakan kepada semua yang hadir di sini, bah setengah ngantuk, bah nggak ngantuk, saya doakan mendapatkan rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in lima yuhibbuhu wa yarda. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ngapunten ya. Ngapunten Pak Heru. Tak ketingali jam 11:30 punten.